Hidup yang kita jalani bukanlah sebuah jalan tol tanpa hambatan. Bahkan ketika di jalan tol pun kadang-kadang kita mengalami kemacetan. Hidup yang kita jalani ini bukan tanpa persoalan, bukan tanpa beban. Mungkin Anda memiliki beban karena masalah pekerjaan, masalah bisnis Anda, atau mungkin juga masalah keluarga Anda, atau juga mungkin bahkan masalah-masalah menyangkut hal yang sangat privat dalam hidup Anda. Apakah kita akan menyerah? Kadang memang terasa sangat melelahkan. Anda pengen itu semua berakhir begitu saja. Dan kalau orang tidak tahan dengan situasi tersebut, orang mudah jatuh dalam depresi yang berat. Bahkan mungkin memilih hal-hal yang bodoh, yang tak pernah terpikirkan sama sekali oleh orang-orang yang mengenal dia. Tapi sabda Tuhan hari ini, baik dari kitab Nabi Yesaya maupun dari Injil, menyadarkan kita. Dalam kitab Yesaya dengan sangat indah digambarkan bahwa semua yang ada di langit yang melambangkan kekuasaan dan kemuliaan dunia itu semua takluk di bawah kuasa Tuhan. Tuhan yang mengerahkan segalanya, Tuhan memanggil dan mereka akan datang. Dan di sana juga diwartakan kepada orang yang membacanya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Saat kita mengalami letih lesu dan memiliki beban berat, kita tahu kepada siapa kita datang dan siapa yang bisa kita andalkan. Kalau kita lagi mengalami situasi sulit, tentu kita tidak boleh hanya mengandalkan diri kita sendiri, hanya berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Anda tahu Tuhan selalu memberikan kepada kita jalan. Seringkali dalam inspirasi yang muncul dalam doa kita, dalam keheningan ketika kita datang ke hadirat-Nya, seringkali kita mendapatkan masukan dan nasihat dari orang-orang yang dapat kita percaya, para pembimbing rohani, orang-orang yang kita sadar memiliki kualitas hidup yang baik dan kualitas hidup rohani yang bisa diandalkan. Di sana juga Tuhan berkarya dan menguatkan kita. Dan karena itu, inilah sumber pengharapan kita sebagai orang beriman. Saat hidup menjadi tidak mudah, kita tahu kita punya tiang di mana kita bisa berpegang, sehingga kita tidak rubuh seluruhnya, kita tidak hancur seutuhnya. Kita tahu hidup kita tetap dapat bertahan dalam badai kehidupan. Dan Yesus katakan, pikulah beban yang kuberikan kepadamu, kuk yang kuberikan kepadamu. Dan Anda tahu kuk itu saudara-saudari seperti sebuah tulus alat yang diletakkan pada hewan yang menanggung beban. Dan kuk itu selalu ada dua lingkaran di mana akan dikaitkan atau diletakkan di atas dua bahu hewan bersama-sama. Jadi tidak sendirian. Dan kalau Anda berpikir bagaimana Tuhan meletakkan pada bahu Anda, siapa di sebelah Anda? Yesus. Dia memikul beban itu bersama dengan Anda dan untuk Anda. Anda melihat langsung Yesus? Mungkin tidak. Anda melihatnya dalam wujud yang lain, dalam diri orang yang Anda sayangi, yang menguatkan Anda, memberikan kebahagiaan dalam hidup Anda, juga di tengah-tengah penderitaan. Seperti misalnya mungkin pasangan Anda, mungkin anak Anda, mungkin sahabat Anda. Anda tahu di sana kekuatan yang berasal bukan dari dia sendiri, tapi dari Tuhan. Dan Yesus mengatakan, ringanlah beban yang kuberikan kepadamu. Kita harus menjalani hidup ini dengan tantangan yang berat, tapi Yesus ingatkan dengan kepercayaan padanya, tapi juga dengan hati yang bersyukur, hati yang bergembira. Dan ini memang kadang-kadang kontradiktif, bagaimana saya bergembira menghadapi situasi sulit. Tapi ingat, diri Anda punya peran sangat penting untuk emosi Anda. Dan kalau Anda melibatkan Tuhan dalam kehidupan Anda pribadi, Anda punya kekuatan plus untuk dapat membangun emosi yang positif, kekuatan iman dan harapan yang lebih besar lagi. Dan Anda tidak akan mengalami lesu, Anda akan selalu tahu ketika Anda melibatkan Tuhan, di sana Anda punya kekuatan lebih untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri Anda dan seluruh pelayanan sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.